Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini Ibu Nabila El-Khirri bisa membersamai adik-adik mahasiswa semua dalam pembelajaran Ulumul Quran. Apa kabar adik-adik mahasiswa semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang Makkiyah dan Madaniyah. Apa sih sebenarnya pengertian dari Makkiyah dan Madaniyah, dan apa sih sebenarnya perbedaan antara keduanya? Makkiyah dan Madaniyah adalah merupakan kajian tentang kronologis turunnya ayat-ayat Al-Quran. Turunnya ayat-ayat Al-Quran ini dibagi ke dalam dua periode. Periode turun pertama adalah periode di Makkah atau sekitar Makkah seperti Hudaybiyah, Arafah, dan Mina. Sedangkan periode turun selanjutnya adalah di kota Madinah atau di sekitar Madinah seperti Qurba, Uhud, dan Hula. Maka dapat dimaknai bahwa Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun di kota Makkah sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah, sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun ketika Rasulullah sudah berhijrah ke Madinah. Adapun ciri-ciri dari ayat-ayat Makkiyah adalah biasanya diawali dengan kata-kata ya ayyuhan nasu. Kemudian juga biasanya ayat-ayat Makkiyah ini berbentuk ringkas dan pendek, lalu juga berbicara tentang hari akhirat, kemudian berbicara tentang tauhid, dan juga berbicara tentang surga dan neraka. Nah, kemudian ciri-ciri lainnya adalah biasanya terdapat tanda as-sajadah, surah as-sajadah, yang ini biasanya terletak di akhir ayat sajadah. Dan ayat-ayat Makkiyah ini biasanya banyak bertema tentang kisah-kisah para nabi dan rasul dan juga kisah-kisah umat terdahulu. Sedangkan ciri-ciri dari ayat Madaniyah adalah yang pertama, umumnya ayat Madaniyah itu berbicara tentang hukum seperti hukum had, faraid, sipil, sosial, bahkan negara. Ini bisa kita lihat contohnya misal di dalam surah Al-Baqarah, yang mana surah Al-Baqarah ini merupakan surah kategori Madaniyah yang diturunkan di Madinah, dan di dalam surah tersebut banyak sekali terdapat hukum-hukum yang berbicara baik sosial, baik tentang sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Kemudian biasanya ciri-ciri ayat Madaniyah ini dia berbentuk panjang-panjang. Lalu diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, dan juga biasanya berbicara tentang peperangan. Adapun faedah mempelajari Makkiyah dan Madaniyah ini adalah yang pertama, sebagai alat bantu dalam memahami Al-Quran. Kemudian yang kedua, bahwa pengetahuan ini akan menjadi pegangan para mufassir dalam menentukan ayat-ayat yang mansukh dan nasakh. Yang ketiga, meresapi gaya bahasa Al-Quran dan memanfaatkan keindahan serta kelenturan gaya bahasa tersebut dalam metode dakwah. Nah, teman-teman semua, pembahasan kita mengenai Makkiyah dan Madaniyah telah selesai. Maka dengan memahami Makkiyah dan Madaniyah ini, kita tidak hanya tahu di mana dan kapan wahyu itu diturunkan, tetapi kita juga mengerti bahwa bagaimana dakwah Islam itu berkembang secara bertahap-tahap. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga di lain kesempatan kita bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.